Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas menuju kota-kota yang humanis, karena saat ini kota-kota memiliki satu kawasan yang bisa ditujukan dengan bangunan-bangunan tinggi, high rise building. Jadi bagaimana secara skala manusia itu bisa menjadi pertimbangan di dalam pembangunan kota. Jadi kota yang humanis adalah kota yang sangat memperhatikan pada manusianya. Di dalam pelayanan kotanya disediakan fasilitas yang mempertimbangkan pada aksesibilitas kemanusiaan. Meskipun bangunan-bangunan tinggi tetap menyediakan ruang-ruang publik yang bisa diakses oleh warga kota di dalam melalui pedestrian, ya, menikmati panorama kotanya juga bisa dinikmati dengan skala manusia, termasuk fasilitas transportasi kotanya, ya. Jadi di dalam konsep kota yang humanis selalu mempertimbangkan pada aspek kemanusiaan. Jadi ruang-ruang publik, taman kota, serta jalur-jalur pejalan kaki yang mempertimbangkan pada aksesibilitas para disabilitas, ya, tunanetra dan sebagainya. Tentu ini sudah perlu dipersiapkan bagi kota Semarang ke depannya. Di dalam mengelola kota itu selalu memperhatikan pada warga kotanya, agar warga kota juga merasa nyaman, merasa menikmati ruang kotanya. Jadi pada hakikatnya komunitas pemerhati lingkungan kota, ya, baik itu arsitek, urban designer, arsitek lanskap, perancang wilayah dan kota, itu mesti berkomitmen bersama pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan sebagai kota metropolitan yang tetap memperhatikan pada kebutuhan fasilitas yang mesti disediakan bagi warga kota. Ya, jadi pada hakikatnya kan ruang kota itu tidak hanya berisi bangunan-bangunan bertingkat tinggi, tapi di dalam aturannya harus menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman-taman kota, jalur-jalur pedestrian, area-area rekreasi yang bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan, baik lansia, manula, balita, anak-anak, sehingga kota itu bisa memberikan kenyamanan, kenikmatan di dalam amenitas kotanya itu sendiri. Jadi seperti kita tahu bahwa Simpang 5 menjadi pusat kawasan bisnis, dibangunnya beberapa fasilitas hiburan, mall, hotel, dan tempat-tempat yang terkait dengan amusement, ya. Jadi jalur-jalur pedestrian menjadi satu syarat di dalam mewujudkan kota yang humanis. Dan kita tahu bahwa Kota Semarang sudah berupaya menyediakan fasilitas termasuk jalur-jalur pedestrian di kawasan Simpang 5, ya, di depan Hotel Ciputra dan Ciputra Mall, Citraland, ya. Jadi dalam ini memang secara landscape, ya, sudah disediakan fasilitas untuk sitting group, ada taman, ada tumbuhan yang memberikan keteduhan bagi para warga kota yang melintas di jalur pedestrian di kawasan Simpang 5. Namun juga kita perlu juga memperhatikan bagaimana konsep taman itu dibangun di satu kota. Tentunya harus mempertimbangkan bagaimana pemeliharaan, jenis pohon yang dipilih, dan termasuk perencanaan di dalam street furniture, ya. Jadi di satu jalur-jalur jalan pedestrian
ketika orang berjalan kaki kan perlu istirahat, ya, menikmati udara yang segar, menikmati panorama kota yang bisa dijangkau oleh semua kalangan, sehingga di dalam perencanaan jalur-jalur pedestrian memiliki beberapa tematik, ya, perlu agar kota itu menjadi unik, memiliki karakteristik di dalam penampilan arsitektur kotanya, ya, sehingga kota itu tidak semata-mata terdiri dari bangunan-bangunan tinggi, tetapi ada ruang-ruang publik yang bisa dinikmati bagi warga kota, baik oleh semua kalangan, ya. Jadi dalam hal ini penyediaan halte bis juga perlu dipikirkan di dalam menghadirkan kota yang ramah lingkungan, ya. Jadi perpindahan moda transportasi bis kota, kemudian ke jalur-jalur transportasi feeder yang bisa diakses oleh semua warga kota, ya, entah itu dengan penyediaan area-area parkir yang bisa dijangkau juga. Yang penting dalam hal ini, di dalam merancang sebuah jalur-jalur pedestrian taman kota itu perlu juga harus memperhatikan soal iklim tropisnya, ya. Jadi panas di iklim tropis itu perlu juga dipertimbangkan, maka disediakan, difasilitasi shelter-shelter, ya, sitting group, kemudian pohon-pohon penduh yang bisa menaungi area-area sekitar jalur-jalur pedestrian maupun di halte bis, di sekitar kawasan halte bis maupun di taman-taman kota. Matur nuwun sahabat arsitek dan urban designer, sampai jumpa, ya. Salam jumpa di video berikutnya. Mohon subscribe, like, and share, ya. Tentunya komen-komen yang bisa mendorong terus kami untuk melakukan pemantauan di kawasan Kota Semarang. Matur nuwun, sukses untuk Wali Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.